Kembali lagi bersama kami di Newsline pemirsa. Tadi seperti kita informasikan sebelumnya, Indonesia saat ini darurat narkoba. Dan bagaimana komitmen pemerintah, khususnya Polri sebagai pengawal keamanan bangsa dalam memutus rantai candu narkoba di Indonesia. Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom dari Dirtipid Narkoba Barreskrim Polri, Brigjen Pol Mukti Juarsa. Pak Mukti, selamat siang. Selamat siang Mas Jose dan Mbak Naila. Ya, Pak Mukti, kita melihat ya bagaimana pernyataan dari Pak Menko Polkam bahwa Indonesia darurat narkoba. Apa nih menjadi langkah-langkah lanjutan dari Polri menanggapi situasi ini? Ya betul, memang Indonesia dalam keadaan darurat narkoba ya. Jadi kita sebagai Polri, terutama jajaran narkoba, ya baik dari Mabes sampai wilayah, ya kita melakukan pertama adalah langkah pencegahan terhadap para masuknya narkoba ke masyarakat, yaitu melalui edukasi-edukasi yang dilakukan oleh Polri terhadap para pelajar, ya, terus kalangan mahasiswa, ya, pada generasi muda, karang taruna, ya, dan kita juga berupaya untuk melakukan pencegahan-pencegahan yang bersifatnya persuasif, ya, terutama untuk kampung-kampung narkoba, kampung bebas narkoba yang sudah kita bersihkan, ya kita pertahankan. Itu dari segi pencegahan. Untuk penegak hukum, kita tetap melakukan penegakan hukum secara masif ke seluruh jajaran ya, karena kita adalah daerah konsumen sekarang nih, konsumen narkoba yang terbesar dimasukkan dari daerah Golden Triangle dan Golden Crescent, ya, di mana semua barang buktinya adalah barang milik narkoba, ya. Bagaimana Bapak Kapolri bilang kemarin bahwa Golden Crescent itu melalui jalurnya jalur laut Samudra Hindia melalui Aceh dan daerah Banten serta daerah Jawa Barat, ya. Dan kita akan melakukan secara masif menutup jalur-jalur masuk dari pintu-pintu yang jalur laut, karena kebanyakan narkoba ini masuk dari jalur laut yang sangat sulit untuk dideteksi oleh kita, begitu. Ya. Pak Mukti, kalau kita berbicara soal Indonesia darurat narkoba, tentu ada datanya sepanjang tahun 2024. Berapa data kasus penyalahgunaan narkoba yang sudah ditangani oleh Polri sejauh ini, Pak Mukti? Baik, untuk kasus sampai sekarang ini selama 2024 sampai sekarang itu ada 42.000 kasus, 648 kasus ya. Ulangi, 42.068 kasus yang sudah ditangani dengan tersangka sebanyak 56.027 orang. Ya, adapun barang bukti yang kita sudah amankan yaitu ganja sebanyak 6,02 ton, sabu sebanyak 6,3 ton, heroin sebanyak 69 gram, kokain sebanyak 11,02 kg, hasis sebanyak 165,891 gram, ekstasi sebanyak 4.165.891 butir, dan tembakau gorila atau sinte sebanyak 1,55 ton. Kalau dikonversi dalam uang barang buktinya sebanyak 9,8 T yang sudah kita amankan sampai saat ini, ya. Dan ada juga kita melakukan penangkapan clandestine lab atau laboratorium narkotika, yaitu di Bali ada 3 TKP, di Jawa Barat 1 TKP, Jawa Timur 3 TKP, Metro Jaya 2 TKP, Jateng 2 TKP. Ya, Mbak. Ya, baik Pak Mukti, bicara mengenai penindaklanjutan secara hukum begitu ya, bagaimana upaya pengembangan tersebut terlepas daripada menangkap para tersangka begitu, apakah hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang juga ditelusuri, dan juga bagaimana hukuman-hukuman represif atau lebih beratnya akan dieksekusi ke depan ya Pak Mukti? Betul, kita mengusulkan untuk tersangka bandar dihukuman mati, ya. Dan untuk TPPU kita jalankan. Ini adalah langkah baru langkah yang sangat bagus kalau TPPU diterapkan para bandar, di mana bandar kita miskinkan, ya, dengan tujuan setelah dia miskin dia sudah nggak ada lagi dana untuk membeli barang-barang haram dari luar negeri, karena kebanyakan barang haram ini didapatkan dari luar negeri, yaitu dari Golden Crescent dan Golden Triangle, begitu. Baik. Pak Mukti, Indonesia bahkan menjadi target pasar narkoba begitu ya, bahkan menjadi salah satu produsen narkoba di dunia. Nah, komitmennya apa lagi nih Pak? Selain tadi Anda katakan memberantas kampung-kampung narkoba yang ternyata ketika diberantas sejauh ini muncul lagi kampung narkoba. Itu seperti apa? Harus bisa memberantas kampung narkoba, katakanlah menjadi kampung bebas narkoba. Seperti apa upaya yang sudah dilakukan sejauh ini?
Ya, kita sudah melakukan operasi-operasi di kampung narkoba ya. Sudah ada 50 kasus, 50 kampung yang sudah terindikasi dari kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba. Kita maksimalkan karena masih ada lagi PR kita tetap kampung narkoba, tetap kita komitmen baik tingkat jajaran maupun Baris Krim Polri untuk menciptakan kampung narkoba ini menjadi bebas narkoba. Tetap kita jalankan terus Pak, karena inilah sebagai untuk memutus mata rantai narkoba yang masuk ke daerah-daerah tempat-tempat atau kampung-kampung narkoba gitu Mbak. Ya, Pak Mukti, seiring dengan perkembangan zaman juga ya teknologi, apa sih menjadi tantangan daripada pihak kepolisian untuk memberantas narkoba? Ya, teknologi ini sekarang mereka sudah lebih canggih Pak. Dia sudah nggak pakai WhatsApp lagi, dia pakainya aplikasi baru yang kira-kira kita mesti jangkau kembali. Maka kita perlu adanya pengadaan terhadap barang-barang elektronik untuk menghalau atau bisa kita mengetres daripada percakapan-percakapan yang dilakukan oleh para bandar-bandar ini. Semakin lama perkembangan teknologi semakin canggih dan inilah dimampukan oleh para bandar untuk melakukan transaksi melalui aplikasi yang telah dibuat oleh para mereka sendiri. Ya. Itu menjadi salah satu tantangan berkaitan dengan teknologi. Kemudian tadi sudah berbicara dengan komitmen, Bapak bisa Anda sampaikan lagi untuk bisa mendukung Astacita Presiden Prabowo lewat Deks Pemberantasan Narkoba. Singkat saja Pak. Ya, baik tetap ya kita komitmen. Kita akan melakukan pengungkapan dan menutup jalur-jalur masuk narkotika yang berada di Indonesia. Jalur masuknya adalah di daerah Sumatera dan di daerah Kalimantan. Dulu hanya daerah Sumatera, masuknya narkoba, namun sekarang beralih ke daerah Kalimantan. Makanya kemarin terbongkar juga jaringan Hendra yang ada di Kalimantan yang kita dapat ungkap dengan BB yang cukup besar, perputaran uang juga sampai 2 triliun dan kita menyita asetnya sebanyak 224 miliar begitu, Mbak. Baik, kita akan tunggu komitmen ke depannya dalam pemberantasan narkoba. Terima kasih Brigjen Pol Mukti Juharsa, Dirtipid Narkoba Baris Krim Polri sudah bergabung di kesempatan Newsline kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.